Ibu Kepala Sekolah yang saya hormati, Bu Mega selaku guru BK, serta teman-temanku yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan segala rahmatnya kepada kita sehingga kita semua dapat berkumpul di sini tanpa kurang satu apapun. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan sedikit hal yang dapat membuat kita termotivasi untuk lebih giat dan semangat untuk belajar. Teman-temanku, William Ward pernah mengatakan mengenai resep sukses seseorang dengan kalimat yang begitu indah. Resep sukses adalah belajar ketika orang lain tidak tidur, bekerja ketika orang lain malas, dan bermimpi ketika orang lain berharap. Dari perkataan itu tersebut kita dapat menarik sebuah kesimpulan bahwa kita harus senantiasa belajar agar bisa menjadi orang sukses dan tidak menyia-nyiakan waktu. Setiap orang satu dengan yang lainnya memiliki cara yang berbeda untuk meningkatkan motivasi belajarnya. Seseorang memiliki motivasi untuk belajar karena memiliki keinginan, cita-cita, atau manfaat bagi dirinya sendiri. Tetapi mengapa kita tidak mau belajar, padahal banyak manfaat yang bisa kita ambil jika kita giat belajar? Dan sebagian besar orang menjawab pertanyaan itu dengan jawaban malas. Jawaban yang singkat yang sangat besar dampaknya bagi diri kita. Dan sejujurnya hal itu juga masih menghantui diri saya sampai sekarang. Terakhir dari saya, marilah bersama-sama kita tingkatkan semangat dalam belajar demi cita-cita dan impian besar yang menunggu kita di masa depan. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada salah kata yang terucap, dan atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul pada kesempatan kali ini. Bu Mega yang saya hormati dan juga teman-teman yang saya banggakan, pada kesempatan kali ini saya akan berpidato dengan tema menumbuhkan semangat belajar siswa. Belajar merupakan sebuah kunci yang paling penting dalam mencapai tujuan hidup kita. Tanpa belajar, kita tidak akan pernah dapat mencapai sebuah tujuan hidup. Belajar juga sebuah proses yang paling penting dalam merubah segala tingkah laku kita agar tingkah laku kita sesuai dengan estetika yang ada dalam masyarakat, agama, dan negara kita. Selama ini, semangat belajar kita muncul dalam situasi darurat saja. Semisal hendak mendekati ujian, ada PR, tugas kelompok, atau bahkan karena takut dimarahi orang tua. Tentu belajar yang kita lakukan tersebut salah. Belajar yang kita lakukan adalah karena sebab ada rasa keterpaksaan, tuntutan, dan lain sebagainya. Nah, jadi bagaimana cara menumbuhkan semangat belajar tanpa adanya tuntutan dan keterpaksaan? Yaitu dengan motivasi. Apa itu motivasi? Yaitu suatu dorongan yang timbul dari dalam diri kita kemudian untuk menjadikan kita memiliki kemauan untuk melakukan sesuatu kegiatan atau aktivitas tertentu. Memotivasi diri kita menggunakan kata-kata bijak bisa meningkatkan minat belajar kita, ataupun kata-kata motivasi dari orang lain, contoh teman atau saudara kita, juga bisa membantu kita untuk memiliki minat dan keinginan untuk belajar. Yang selanjutnya yaitu cita-cita. Cita-cita merupakan tujuan hidup seseorang dalam ruang lingkup. Yang selanjutnya yaitu cita-cita. Apa itu cita-cita? Cita-cita merupakan tujuan hidup seseorang dalam ruang lingkup yang lebih besar. Cita-cita memberikan kita sebuah gambaran tentang perwujudan akan seperti apa masa depan kita nanti. Memiliki cita-cita juga membuat kita fokus dan menumbuhkan daya juang untuk meraihnya. Ketika kita memiliki cita-cita, maka arah dan tujuan kita
lebih terarah, dan pastinya juga lebih semangat dalam belajar untuk meraih cita-cita yang diinginkannya. Demikian kiranya yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jika ada salah kata yang terucap, mohon maaf, dan atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam bahagia untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Ibu Kepala Sekolah, yang terhormat Bapak Ibu Guru, serta teman-teman perjuangan yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa memberikan kita nikmat sehat sehingga kita bisa menyempatkan diri untuk berkumpul di ruangan ini. Sholawat serta salam senantiasa tercurah bagi junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaat di dunia dan di yaumul kiamah nanti. Setiap orang satu dengan yang lain memiliki cara yang berbeda untuk meningkatkan motivasi belajarnya. Seorang memiliki motivasi untuk belajar karena memiliki keinginan, cita-cita, atau manfaat bagi dirinya sendiri. Kita bisa meningkatkan minat belajar melalui berbagai cara. Pertama, kita harus bisa melakukan pengendalian diri terhadap diri kita terhadap beberapa hal-hal yang bisa membuat kita menjadi malas belajar. Kedua, temukan motivator atau penyemangat. Kadang seseorang butuh penyemangat untuk meningkatkan belajar. Tiga, bergaulah dengan tepat. Bergaulah dengan tepat. Pergaulan merupakan salah satu hal yang sangat berpengaruh terhadap kehidupan kita. Bergaulah dengan orang-orang yang senang belajar akan membuat kita minat untuk belajar juga. Terakhir dari saya, marilah bersama-sama kita tingkatkan semangat dalam belajar demi cita-cita dan impian besar yang menunggu kita di masa depan. Demikian yang dapat saya sampaikan dalam pidato singkat ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat dan rahmatnya kita semua dapat berkumpul dengan keadaan sehat walafiat. Tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Mega yang telah mengajari saya dan telah menyediakan waktunya kepada saya untuk menyampaikan pidato ini. Teman-teman sekalian yang berbahagia, kita mungkin pernah mendengar bahwa ilmu adalah pemimpin amal. Menjadikan ilmu itu bagian penting dalam kehidupan. Untuk menuntut ilmu, kita harus mempelajarinya, kita harus belajar dan membangun semangat belajar. Membangun semangat belajar diperlukan rasa percaya diri, rasa keingintahuan yang tinggi, dan yang terpenting adalah ketekunan. Karena tidak sedikit pada pelajar yang tidak tekun malah menjadi malas, tidak memiliki motivasi belajar, dan bahkan yang memprihatinkan jika mereka berhenti belajar. Oleh karena itu, saya ingin kutip pesan dari Imam Asy-Syafi'i, jika kamu tak sanggup menanggung lelahnya belajar, maka kamu harus sanggup menanggung perihnya kebodohan. Teman-temanku, agar kita semangat belajar, yaitu kita harus tentukan tujuan kita. Tujuan merupakan menjadi dasar utama dalam memberi penyemangat bagi kita agar lebih bisa meraih apa yang sudah jadi tujuan. Tanpa adanya tujuan, maka kita memiliki langkah yang bimbang dan ragu-ragu untuk menjalani apa yang hendak kita tuju. Tetapi yang harus digarisbawahi adalah jika kita sedang belajar, jangan pikirkan bagaimana kalau kita menjadi orang yang gagal dalam belajar. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada perkataan dan perbuatan yang salah. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat dan rahmatnya kita semua dapat berkumpul pada hari yang berbahagia ini. Tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada Bapak atau Ibu Guru yang telah mengajari saya dan telah menyediakan waktunya kepada saya untuk menyampaikan pidato ini. Hadirin yang berbahagia, kita mungkin pernah mendengar bahwa ilmu adalah pemimpin amal. Menjadikan ilmu itu bagian penting dalam kehidupan untuk menuntut ilmu. Kita harus mempelajarinya, kita harus belajar, dan perkara membangun semangat belajar,
bukanlah hal sepele. Membangun semangat belajar diperlukan rasa percaya diri, rasa keingintahuan yang tinggi, dan yang terpenting adalah ketekunan. Karena tidak sedikit para pelajar yang tidak tekun, malah menjadi malas, tidak memiliki motivasi belajar, dan bahkan yang memprihatinkan adalah jika mereka berhenti belajar. Oleh karena itu, saya ingin kutip pesan dari Imam Asy-Syafi'i. Jika kamu tak sanggup menanggung lelahnya belajar, maka kamu harus sanggup menanggung perihnya kebodohan. Lantas, bagaimana cara membangun semangat belajar, terutama untuk menggapai prestasi? Maka, kita butuh yang namanya motivasi. Berbicara motivasi, motivasi sendiri ada dua macam. Yang pertama, motivasi internal, yaitu motivasi yang tumbuh dari masing-masing individu karena ingin mengembangkan kehidupan yang lebih baik di masa depan. Optimisme adalah salah satu contoh motivasi internal di mana kita harus menumbuhkan rasa percaya bahwa kita pasti bisa. Karena jika ada orang lain yang bisa, tanyakan pada diri kita sendiri, mengapa kita tidak bisa? Karena pada dasarnya setiap individu itu jenius, maka sebaiknya kita memanfaatkan apa yang kita punya, bukan mencari apa yang kita tidak miliki. Yang kedua, motivasi eksternal, yaitu motivasi yang berasal dari dorongan lingkungan, seperti peran sekolah yang memberikan hukuman atau penghargaan pada pendengar, agar kita sadar dan memahami pentingnya belajar itu sendiri. Tetapi yang harus digarisbawahi adalah jika kita sedang belajar, jangan pikirkan bagaimana kalau kita menjadi orang yang gagal, tetapi pikirkan bagaimana cara kita membantu orang yang gagal dalam belajar. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada perkataan yang salah. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilmu di sudut kamar. Di sudut kamarku, ku ukir jendela masa depan. Karena di sudut kamarku, ku letakkan ilmu pengetahuan. Di sudut kamarku, ku tata dan kususun hingga terlihat lebih menawan. Dan orang yang melihat takkan merasa bosan. Ketika kulihat dengan sendiri aku berjalan untuk membaca demi menambah wawasan. Ketika membaca aku takkan dirugikan, justru dari sanalah terbuka jendela kesuksesan. Dalam ingatan akan selalu kusimpan untuk mencapai semua harapan dan impian. Jadi apa yang kau tunggu? Apakah waktu? Untuk apa kau menunggu waktu? Kau akan menunggu ilmu yang datang padamu, ataukah menunggu kesuksesan menghampirimu? Ketika kau menunggu, impian hanya akan menjadi impian. Ketika kau menunggu, harapan akan tetap menjadi harapan. Untuk mencapai harapan dan impian, jangan pernah menunggu. Bacalah dan carilah apa yang namanya ilmu untuk bekalmu dalam kehidupan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membacakan storytelling yang berjudul Menumbuhkan Semangat Belajar Siswa. COVID-19 menyebabkan sekolah terpaksa harus ditutup demi mengurangi penyebaran COVID-19. Aktivitas di sekolah diberhentikan, sedangkan siswa dialihkan untuk belajar di rumah saja. Tak terasa 2 tahun telah berlalu, COVID-19 pun sudah mulai mereda. Akhirnya selama 2 tahun tidak ada aktivitas di sekolah, pemerintah sudah mulai mengaktifkan kembali kegiatan di sekolah. Para siswa harus kembali ke sekolah untuk menuntut ilmu. Namun, terkadang rasa malas untuk kembali ke sekolah dan melakukan rutinitas seperti biasa masih menghantui. Untuk mengembalikan semangat belajar di sekolah seperti dulu, dibutuhkan motivasi untuk meningkatkan belajar. Biasanya dibutuhkan dorongan dari diri sendiri dan orang lain. Cita-cita juga biasanya yang paling mempengaruhi semangat belajar. Namun di masa sekarang ini kita bisa menumbuhkan
sudah bisa menemukan banyak motivasi belajar di internet dan tips-tips untuk meningkatkan semangat belajar. Salah satunya belajar di tempat yang menyenangkan, sesuai tempat yang menurut diri sendiri nyaman. Dan masih banyak lagi motivasi belajar yang kita dapat dari sana. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Mega selaku Guru BK dan yang saya banggakan teman-teman sekalian. Segala puja dan puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan nikmat dan rahmat kepada kita semua sehingga bisa terus melakukan kegiatan belajar mengajar di sekolah tercinta ini. Sholawat serta salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada pemimpin umat Nabi akhir zaman yaitu Muhammad SAW. Belajar merupakan kunci penting dalam mencapai tujuan hidup. Karena itu semangat belajar harus terus tumbuh agar materi yang disampaikan oleh Bapak atau Ibu Guru bisa mudah dicerna dan mendapatkan nilai yang bagus. Motivasi diartikan sebagai suatu dorongan yang timbul dari dalam diri yang menjadikan kita memiliki kemauan untuk melakukan aktivitas tertentu. Selama ini, semangat belajar muncul saat situasi darurat saja. Misalnya saat akan mendekati ujian, ada PR, tugas kelompok, atau takut kena marah oleh orang tua. Tentunya cara belajar tersebut salah karena ada rasa keterpaksaan dan tuntutan dari orang lain. Ada yang salah dari motivasi belajar kita selama ini karena membuka buku saat menjelang ujian. Tentunya alasan ini keliru. Rasa-rasanya kita perlu memperbarui motivasi belajar selama ini yang cenderung terpaksa menjadi sesuatu yang penuh kesadaran. Marilah bersama-sama kita meningkatkan semangat dalam belajar demi menggapai tujuan hidup dan cita-cita yang tinggi yang lebih besar. Belajarlah dengan penuh rasa cinta dan tanggung jawab terhadap diri sendiri dan orang yang kita sayangi. Demikian pidato motivasi pendidikan tentang membangun semangat belajar di sekolah ini. Semoga bisa bermanfaat untuk adik-adik semuanya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bu Mega selaku Guru BK dan teman-teman yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan segala rahmat kepada kita. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan sedikit yang dapat membuat kita termotivasi untuk lebih giat belajar mengenai resep sukses seseorang. Resep sukses adalah belajar ketika orang lain tertidur, bekerja ketika orang lain malas, dan bermimpi ketika orang lain berharap. Bahwa kita harus senantiasa belajar agar bisa menjadi orang yang sukses. Setiap orang satu dengan yang lainnya memiliki cara yang berbeda untuk meningkatkan motivasi belajarnya. Bahwa seseorang yang memiliki motivasi untuk belajar karena memiliki keinginan, tetapi mengapa kita tidak mau belajar? Dan kita baru tersadar untuk belajar saat mendekati ulangan semester atau harian, namun biasanya saat itu tugas juga akan menumpuk, sehingga membuat kita menjadi lebih pusing lagi untuk membagi waktu, dan pada akhirnya kita hanya bisa menyesal karena malas untuk belajar. Saya sangat berharap jangan sampai hal-hal sepele seperti yang telah saya katakan sebelumnya mengenai kita di saat kita akan menghadapi masa belajar yang nyata. Demikian pidato yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Saya minta maaf jika ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Mega selaku Guru BK dan teman-teman yang saya banggakan. Pertama-tama segala puja dan puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan nikmat dan rahmat kepada kita semua. Salawat serta salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada pimpinan umat Nabi akhirul zaman yaitu Muhammad SAW.
Belajar merupakan kunci penting dalam mencapai tujuan hidup. Karena itu, semangat belajar kita harus terus tumbuh agar materi yang disampaikan oleh Bapak atau Ibu guru bisa mudah dicerna dan mendapatkan nilai yang bagus. Untuk membangun semangat bisa dengan melakukan perubahan sistem pendidikan yang menarik dan tidak membosankan. Belajar jadi proses penting dalam merubah pola pikir dan tingkah laku sesuai dengan estetika yang ada dalam masyarakat. Dalam membangun semangat belajar, siswa perlu membangun pikiran positif di mana membayangkan mendapatkan hal-hal yang menguntungkan bagi diri kita melalui belajar. Coba tanamkan di dalam pikiran bahwa tidak ada hal yang sia-sia dalam proses belajar. Demikian pidato tentang menumbuhkan belajar siswa. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Semangat belajar. Semangatku menggebu-gebu bagaikan pasukan yang sedang menyerbu. Merah menyala di dalam kalbu, kan kuraih cita-citaku walaupun terhalang rambu-rambu. Setiap hari ku buka buku, kan ku serap ilmu itu dari buku. Tanpa sadar ku dapat semangat baruku untuk meraih cita-citaku. Ilmu datang menghampiriku, menyampaikan sesuatu kepadaku, menyampaikan tentang masa depanku. Bumi ini selalu berputar, gunturkan selalu menggelegar. Ilmuku takkan pernah pudar, membuat menyala semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bu Mega selaku guru BK dan saya banggakan teman-teman kelas 11 bahasa. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmatnya kita dapat berkumpul di sini. Teman-teman semua, sebagai seorang pelajar tentu kita memiliki suatu kewajiban yakni belajar. Akan tetapi meskipun kita menyadari akan kewajiban tersebut, tak jarang kita seringkali bermalas-malasan saat belajar. Sebenarnya motivasi belajar sangat diperlukan apalagi untuk siswa seperti kita yang malas. Motivasi belajar merupakan dorongan untuk kita agar semangat dalam belajar. Misalnya, dengan mempunyai motivasi belajar karena ingin meraih cita-cita, otomatis kita akan semangat belajar dan terus berusaha. Jadi tanamkan motivasi belajar sekuat mungkin dari diri kita, pantang menyerah, dan dalam meraih cita-cita buatlah orang tua bangga. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Generasi bangsa bangkit berkarya. Apa kabar pemuda-pemudi yang kini masih berkelimpungan ditelan kabar duka negeri sendiri? Sana kemari mencari jawaban dalam lautan tanda tanya, jiwa berkarya seakan menyala. Mengapa kesadaran ini terjebak begitu lama? Tangisnya terurai, namun terabaikan. Nusantara butuh pejuang, tapi ku tak siap berperang. Namun haruskah aku bungkam hingga air mata menghitam? Sudah saatnya aku keluar dari labirinku sendiri, memompa kesadaran dari perubahan negeri. Mulai buktikan diri dan tunjukkan potensi agar tidak terus terjebak dalam halusinasi. Bukankah Indonesia kaya akan pemuda berkarya? Saatnya kita mulai menajamkan panca indera. Di rumah saja bukan berarti tak berdaya. Kita bisa, asalkan ada niat sebagai penerusnya.
Ilmu bukan mutiara yang hanya ada di lautan saja. Namun ilmu adalah udara yang ada di mana-mana dan terasa manfaatnya. Untuk sekarang, belajar di rumah adalah jalan keluarnya. Kita masih bisa berkarya di saat Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Perjuangan adalah pelaksanaan dari kata-kata. Keberanian adalah cakrawala. Kita ini pemenang, bukan pecundang. Jangan kau kotori semangat dengan keraguan-raguan. Ibu Pertiwi butuh perubahan. Pandemi corona bukanlah penghalang. Generasi muda adalah harapan, menghantarkannya ke gerbang kesuksesan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Sumari M. Hum selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Watu Malang. Yang saya hormati Bu Mega selaku Guru BK, dan yang saya cintai teman-teman kelas 11 bahasa. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan banyak nikmat. Di antaranya ialah nikmat sehat, yang dengan nikmat tersebut kita dapat melaksanakan aktivitas belajar di sekolah yang kita cintai ini. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta sahabat dan umat beliau. Teman-temanku yang berbahagia, hal yang saya ingin sampaikan pada kesempatan ini erat kaitannya dengan segala aktivitas yang berhubungan dengan kita sebagai seorang pelajar. Sebagai seorang pelajar, tentu kita memiliki suatu kewajiban utama, yakni belajar. Akan tetapi, meskipun kita menyadari akan kewajiban tersebut, tak jarang kita seringkali bermalas-malasan dalam belajar. Sebenarnya apa yang menyebabkan diri kita malas dalam melakukan aktivitas yang sesungguhnya merupakan bagian dari kewajiban kita itu? Salah satu sebab utamanya adalah kurangnya motivasi dalam belajar. Selama ini, apa yang mendorong minat kita untuk belajar? Kebanyakan dari kita melakukan belajar adalah dari sebab keterpaksaan, tuntutan, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, hasil belajar kita pun tidak akan mencapai hasil yang maksimal. Rasa-rasanya kita perlu untuk memperbaiki motivasi belajar kita selama ini yang cenderung berlandaskan keterpaksaan menjadi suatu yang dijalani dengan penuh kesadaran. Teman-temanku sekalian, jika kita tidak ingin hasil belajar menjadi biasa-biasa saja, maka kita perlu untuk memperbarui motivasi dalam belajar. Motivasi tak boleh hanya satu saja jika dalam hal belajar. Tambahkan poin keinginan Anda dalam daftar cita-cita yang hendak kalian raih dalam sebuah catatan kecil. Ketika kita sedang merasakan rasa malas yang mengganggu aktivitas belajar, lihatlah kembali catatan tersebut. Kita akan mulai bersemangat dalam belajar. Terakhir dari saya, marilah bersama-sama kita tingkatkan semangat dalam belajar demi cita-cita dan impian besar yang menunggu kita di masa depan. Lakukan dengan penuh rasa cinta dan tanggung jawab terhadap diri sendiri, keluarga, dan orang-orang yang kita sayangi. Demikian yang dapat saya sampaikan pada pidato singkat kali ini. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Mahfiroh dari kelas 11 bahasa, akan menyampaikan storytelling yang sudah saya buat. Menumbuhkan semangat belajar siswa. Saat itu, sepulang sekolah aku dihampiri oleh beberapa orang yang dimana mereka itu adalah kakak kelas di sekolahku. Mereka menghampiriku dan meminta agar aku bersedia untuk diwawancarai.
Wawancara tersebut berisikan banyaknya pelajaran dalam satu hari dan apa saja dampaknya untuk siswa. Dan tentu saja aku menjawab beberapa dampak positif dan beberapa dampak negatif. Meskipun lebih cenderung ke dampak negatif sih. Bayangkan saja jika pelajaran dalam satu hari terdapat 5 mata pelajaran. Apakah siswa benar-benar memahami pelajaran yang sudah diberikan? Ataukah siswa hanya memahami pelajaran di saat pelajaran itu berlangsung dan setelah ganti pelajaran mereka langsung melupakan materi yang sudah mereka dapat? Yaitu seperti yang saya rasain sih, mengulang materi yang didapat di sekolah. Belajar di rumah agar siswa lebih memahami materi pelajaran yang mungkin bisa dilakukan. Tapi tidak untuk siswa yang sudah kelelahan karena sudah belajar dari pagi sampai sore. Belum lagi jika mereka memiliki PR dengan jumlah yang banyak dan mereka memiliki organisasi yang harus dilakukan setelah pelajaran itu selesai, mereka akan membenci belajar karena mereka tidak memiliki waktu untuk belajar hal-hal yang baru, belajar hal-hal yang mereka inginkan. Jadi, menurut saya, hal yang perlu dilakukan untuk menumbuhkan semangat belajar siswa adalah mengurangi jumlah PR yang diberikan agar siswa bisa mengekspresikan diri mereka dengan cara yang berbeda, serta menyempatkan diri untuk melakukan hal-hal yang seru di waktu sela-sela jam pelajaran. Sekian storytelling yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Mega selaku guru BK, teman-teman yang saya banggakan. Yang pertama, marilah kita panjatkan puja puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kesehatan bagi kita semua sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini tanpa alangan suatu apapun. Sebelumnya, perkenankan saya untuk menyampaikan pidato singkat yang berjudul Membangun Semangat Belajar. Belajar merupakan kunci penting dalam mencapai tujuan hidup. Karena itu, semangat belajar harus terus tumbuh agar materi yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru bisa mudah dicerna dan mendapatkan nilai yang bagus. Belajar jadi proses penting dalam merubah pola pikir dan tingkah laku sesuai dengan estetika yang ada dalam masyarakat. Selama ini, semangat belajar muncul saat situasi darurat, misalnya saat akan mendekati ujian, ada PR, tugas kelompok, atau takut kena marah oleh orang tua. Marilah bersama-sama kita meningkatkan semangat dalam belajar demi menggapai tujuan hidup dan cita-cita yang tinggi. Demikian pidato singkat dari saya, semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mau diulangi nggak? Perkenalkan, nama saya Syifaul Afidah dari kelas 11 Bahasa. Hari ini saya akan membacakan satu buah puisi dengan judul Pesan Dariku di Masa Depan. Lihatlah, hai engkau si kukang berbaju, masa depanmu layu karena termangu. Terasa nyaman memang, namun bagaimana dengan diriku? Api ini kurasa mulai meredup ketika nafas baruku mulai hidup, meninggalkan nafas selama tak berguna. Dan kemudian ku mulai menggurui diriku. Bangkitlah, kau tak seharusnya menjadi kukang. Setidaknya tidak untuk selamanya. Hari esok bukan waktumu, namun perbaikilah untuk diriku. Aku ingin berguna, aku ingin bahagia.
maka mulailah mengaum kukang. Sekian, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Siti Aisyah dari kelas 11 bahasa. Di sini saya akan membacakan puisi dengan judul Belajar. Badan segar menyambut sang pagi, nan kolbu suci menyambut sang mentari. Detik demi detik melangkahkan kaki, disambut kicauan burung yang menderi. Tangan terurai mendesih tetesan embun pagi, pakaian putih abu selalu menyertai. Tas berisi buku kembali menyemangati, demi mencapai mimpi-mimpi hati. Langkah kaki tiba-tiba terhenti, usai menginjakan lantai putih nan bersih. Rasa semangat membara hati, semakin memuncaki. Duduk manis di sebuah bangku coklat, secuil senyuman wajah pun tersirat, mengiringi canda tawa yang mengerat. Rasa duka kalbu seolah mengangkat. Bel sekolah berbunyi, butir demi butir ilmu terus memenuhi. Untaian kata sangat memaknai, deretan tulisan semakin mencurahi. Belajar hal yang sangat indah, menghilangkan semua kebodohan, menyambut mimpi-mimpi yang mendekat datang. Ampun, tapi ini kisah.